Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bicara tentang ini ya, temanya judulnya Hasto di Borgol dengan baja, Prabowo dalam bahaya. Ya, tentang itu. Ini kok wajah saya nggak bright ya, hitam sih. Jadi 2 jam setelah Hasto itu diborgol dan diperlihatkan ke 5 benua dengan pakaian rompi oranye dan tangan diborgol dengan baja, dan Hasto dengan sengaja membentangkan borgolnya itu ya, tidak ditutupi dengan sengaja sambil tersenyum. Itu memberikan satu sinyal ya, memberikan pesan kepada dunia, hei Prabowo, kamu dalam bahaya. Dan tampaknya permainan tingkat tinggi sedang berlangsung. 2 jam setelah itu Megawati mengeluarkan surat ya, surat perintah kepada seluruh kader ya, gubernur, wakil gubernur dari PDIP, bupati, wali kota, dan kepala daerah dari PDIP supaya menunda keberangkatannya ke Magelang, dalam pembekalan di Magelang. Kalau yang sudah di perjalanan, hentikan perjalanan itu, nunggu perintah berikutnya. Ini satu bentuk perlawanan yang nyata, terbuka, dan frontal ya, dari PDIP terhadap Presiden Prabowo yang mengundang kepala daerah tapi langsung turun tangan ya. Megawati mengeluarkan surat dan dia tidak menunjuk PLT, pengganti dari Sekjen PDIP Hasto yang diborgol itu, tapi dia mengambil alih fungsi dari Sekjen. Jadi dia bisa mengendalikan sepenuhnya tanpa ada kemungkinan celah-celah untuk orang intervensi melalui PLT Sekjen PDIP. Satu permainan yang cantik dari Megawati, tetapi jangan lupa untuk memahami Prabowo adalah persatuan ya. Dan dia melakukan langkah yang sebaliknya dengan memborgol KPK, memborgol Hasto lewat KPK. KPK itu kan rumpun, bagian dari rumpun eksekutif sekarang setelah dilemahkan oleh Jokowi ya, tahun 2019 ketika menandatangani undang-undang revisi KPK itu. KPK bukan KPK zamannya Abraham Samad, Novel Baswedan dan lain-lain. Sekarang berbeda. Nah, karena KPK itu sekarang kata Abdullah Heha Mahua, sejak ditandatangani revisi pelemahan KPK itu, maka KPK menurut Abdullah Heha Mahua, penasihat KPK 2005 sampai 2013 ya kalau nggak salah, itu sekarang KPK adalah milik istana. Jadi dia bagian dari rumpun istana dan dikendalikan oleh istana, dan tampaknya dengan sengaja istana menjerat atau menetapkan Hasto diborgol tangannya setelah menjadi tersangka dan ditahan selama 20 hari. Dan ini menimbulkan luka ya, dari keluarga besar PDIP termasuk Megawati, dan dia melakukan perlawanan terbuka. Jangan pada pergi ke Magelang. Dan tampaknya ini awal kemungkinan, awal permainan yang berbahaya bagi Prabowo. Apakah dia mengikuti gaya Soekarno? Prabowo begitu hebat, dia hidup Jokowi di depan kamera di seluruh Indonesia dan direkam oleh seluruh dunia saat ulang tahun partainya yang besar setelah PDIP, yaitu Gerindra, Gerakan Indonesia Rakyat, 17 tahun ulang tahunnya. Di depan kader-kader Gerindra yang terbaik dia mengatakan hidup Jokowi, padahal civil society menghendaki adili Jokowi, tapi Prabowo bilang hidup Jokowi dan saya belajar politik pada Jokowi. Gak usah malu-malu bahwa saya belajar politik pada Jokowi, kata Prabowo di depan mak-mak muslimat NU di muktamar NU muslimat, di depan pengurus-pengurus dan anggota muslimat NU di Jawa Timur yang diketuai oleh Gubernur Jawa Timur yang juga adalah ketua Muslimat NU, Khofifah Indar
Parawansa. Jadi betul-betul satu, Prabowo itu meneguhkan dirinya bahwa dia tidak bisa dipisahkan oleh Jokowi. Orang yang mencoba memisahkan dia dengan Jokowi itu sama dengan melakukan divide et impera. Jadi memecah belah, jangan hiraukan katanya. Itu cuma bahan tertawaan yang bisa ditertawakan orang-orang yang akan memisahkan dirinya dengan Jokowi. Dan usaha-usaha untuk memecah belah itu lewat memisahkan Jokowi dengan Prabowo adalah usaha untuk memecahkan bangsa, kata Prabowo. Jadi betul-betul ya, dia gandrung pada persatuan sebagaimana Bung Karno. Tapi dia lupa ada musuh terbesarnya yaitu PDIP, dan PDIP tampaknya sengaja dilemahkan dan tidak diajak bergabung karena akan mengganggu persatuan. Mungkin dia akan mengikuti pola Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, suburlah PKI. Jadi dia merangkul PKI, merangkul Partai Nahdlatul Ulama ya. Dan dia menyingkirkan dan membubarkan oposisi terbesar di masanya, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, satu-satunya partai Islam terbesar di masa kemerdekaan. Partai Islam terbesar di masa pra-kemerdekaan adalah Sarekat Islam yang dipimpin oleh duo maut, yaitu Haji Agus Salim atau Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Membesarkan Partai Sarekat Islam dengan anggota yang terbesar sampai 2 juta, meliputi seluruh wilayah Indonesia, dibesarkan oleh Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto dan menjadi partai Islam terbesar masa kolonialisme Belanda. Dan partai terbesar Islam di masa kemerdekaan tahun 45 sampai 60 yaitu Masyumi, dan itu berhasil dibubarkan dengan ancaman kalau tidak sampai membubarkan diri tanggal 17 Agustus maka menjadi partai terlarang. Akhirnya Prawoto Mangkusasmito sebagai ketua Masyumi terakhir yang menggantikan Muhammad Nasir yang pernah menjadi ketua Masyumi selama 9 tahun dan ditutup oleh Prawoto Mangkusasmito bersama sekretarisnya yaitu Yunan Nasution mendatangi istana sebelum 17 Agustus dan menyatakan Masyumi membubarkan diri bersama organisasi mantelnya, organisasi underbownya. Sebab kalau tidak mereka membubarkan diri maka ada kemungkinan satu cara PKI untuk melakukan kekerasan main kayu di seluruh daerah dengan alasan menghajar partai terlarang Masyumi. Dan dengan sangat bijaksana bapak-bapak kita di Masyumi membubarkan diri sebenarnya itu karena ancaman dari Soekarno. Maka hilanglah ya penghalang persatuan dalam versi seorang diktator Soekarno. Dan yang menghalangi bukan hanya musuh besar Nasakom, bukan hanya Masyumi, tapi juga Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyaknya Tan Malaka, atau termasuk Sultan Syahrir. Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh Soekarno. Jadi orang yang diktator itu akan cirinya senang membubarkan lawan politik yang tidak disukainya, sebagaimana Jokowi membubarkan HTI dan membubarkan Front Pembela Islam. Itu ciri orang yang punya sifat maunya sendiri gitu. Kalau bahasa ilmiahnya menjadi seorang diktator ya, mendikte orang lain sesuai dengan keinginan sendiri. Kalau enggak sesuai dengan persatuan maka minggir kan gitu. Nah, itu bahasa-bahasa gitu udah mulai muncul dari Prabowo, dan sekarang dia tampaknya mencoba ya mencari jalan untuk menghancurkan PDIP dari dalam. Salah satu caranya adalah pertama menjerat Hasto lewat KPK di Borgol, dan kemudian reaksi mereka adalah melakukan perlawanan terbuka supaya kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah jangan ikut maunya Prabowo. Tetapi jangan lupa Prabowo bersatu sekarang dengan Jokowi, dan dari Solo dengan lemah lembut Jokowi mengingatkan bahwa ini program pemerintah,
hendaknya kepala daerah yang diundang hendaknya mendatangi, ya, siapa? Mendatangi undangan itu ke Magelang. Dan itu artinya Jokowi dalam perspektif Rocky Gerung itu sedang berusaha memecah belah PDIP supaya orang-orang itu meninggalkan Megawati dengan mengikuti pembekalan di Akmil tanggal 21 sampai 28 Februari. Jadi kita lihat ya, Jokowi yang bukan siapa-siapa, bukan presiden, dan menjadi orang biasa dan sudah dipecat oleh PDIP, mencoba ya dengan cara yang halus tapi tajam ingin membelah PDIP dengan mengatakan supaya kader-kader PDIP kepala daerah itu meninggalkan meninggalkan Megawati, mengkhianati Megawati yang sudah mengeluarkan surat larangan penundaan untuk ke Magelang dengan cara menghadiri ke Magelang, kata Jokowi. Dan ini adalah satu langkah yang sebenarnya berbahaya dan akan bisa nanti perlambat laun setelah Kongres PDIP bisa diambil alih oleh anasir-anasir di PDIP yang mendengarkan garis-garis komando dari luar partai, yaitu dari Prabowo sekaligus dari Jokowi. Jadi ini sebenarnya berbahaya untuk Jokowi sendiri dan berbahaya untuk Prabowo sendiri, karena Prabowo akan mendapatkan lawan yang tangguh, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan dia tentu akan mengalami kesulitan selama 5 tahun mendapatkan oposisi yang berani, yang lahir dari kancah candra di muka perjuangan saat gedungnya, kantornya diserbu tanggal 27 Juli 1997 di saat gubernur di DKI saat itu adalah Sutioso. Di situ lahirlah PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan, yang lahir dari sebuah perlawanan terhadap kekuasaan yang angkuh. Dan tampaknya kekuasaan yang angkuh itu sekarang sedang coba dilawan oleh Megawati dan PDIP. Dan inilah yang kita sebut Hasto di Borgol, maka Prabowo dalam bahaya. Kecuali bahaya yang ditampilkan oleh oposisi yang tegas dari PDIP itu disingkirkan. Bagaimana cara menyingkirkan PDIP? Menurut perspektif sejarah, cara menyingkirkan PDIP ada dua. Melemahkan PDIP dengan merebut melalui Kongres, satu, atau dengan membubarkan partai PDIP yang tentu akan sangat mengharu biru dalam sejarah politik Indonesia modern. Mungkin risiko membubarkan PDIP tidak berani diambil oleh Prabowo karena tingkat risiko bahayanya lebih tinggi. Memang tidak ada hidup yang tidak ada risiko. Tidak ada risiko nol dalam hidup ini. Tidak ada zero risk. Tetapi Prabowo, kita harus akui, dia orang berani. Dia berani menculik, ya kan? Menghilangkan orang-orang yang berbeda pendapat sebelum terjadi pergantian suksesi kepemimpinan, karena dia ingin membela status quo mertuanya yaitu Soeharto, dan dia berani menghilangkan orang-orang yang diculik itu. Dihilangkan meskipun dia mengaku apa yang dia culik sudah dia kembalikan, tapi bibit DNA Prabowo adalah orang yang tidak tahan terhadap kritik terhadap kekuasaan. Apalagi sekarang dia bukanlah Danjen Kopassus, tapi dia presiden. Kritik-kritik itu tentu sangat mengganggu Prabowo, dan makanya dia mencoba untuk melemparkan kerikil ke kolam. Bagaimana reaksi jika Hasto di Borgol, reaksinya ternyata sangat keras dari Megawati, ya. Jadi Hasto ketika di Borgol dengan Borgol Baja itu membuat posisi Prabowo di dalam
bahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat
oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.